Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sahabat pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terus kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kiranya di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah bulan suci ini, ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, kiranya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lazimkan untuk senantiasa berselawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kiranya kita menjadi umat-umat yang terdekat bagi baginda Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaatnya dan masuk ke dalam surga Allah dalam satu bendera bersama panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan Allah, berkah ataupun barokah secara bahasa ataupun dalam kamus bahasa Arab, lisanul Arab, dapat diartikan sebagai an-nama, az-ziyadah ataupun as-sa'adah, yaitu berkah artinya adalah berkembang, bertambah, ataupun kebahagiaan hidup. Secara bahasa ataupun di dalam kamus bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang berupa kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan yang diterima oleh hamba-hambanya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga mendefinisikan berkah, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan atau mendefinisikan berkah adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah 14 abad yang lalu sudah menyampaikan, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan keberkahan-keberkahan yang begitu banyak. Oleh karena itu, dalam menggapai keberkahan itu, maka kita hamba-hamba Allah boleh jadi terbagi menjadi 3 kelompok.
Sebagaimana saya kutip dari sebuah kisah yang diambil dari buku yang berjudul Tasawuf Modern karya Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Beliau mengkisahkan kisah seorang raja, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain, yang hendak ingin melakukan ataupun menaklukkan suatu daerah. Sebelum mencapai daerah tersebut, Raja Iskandar Zulkarnain berdiri di depan bala tentaranya dan berkhutbah menyampaikan, sebentar lagi kita akan mencapai daerah taklukan kita. Maka sebelum mencapai daerah tersebut, kita akan melewati sebuah sungai. Maka kuperintahkan kepada kalian semua untuk mengambil sesuatu yang kalian injak dari sungai tersebut. Setelah mendengar perintah tersebut, bala tentaranya pun berangkat. Namun mereka terbagi menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Kelompok pertama menganggap perintah Raja Zulkarnain ini hanya sekedar perintah yang mustahil, karena mereka berpikir bahwasanya yang mereka injak itu pasti batu, dan apabila mereka ambil akan menambah berat dan beban mereka. Lalu kelompok yang kedua mengambil hanya sekedarnya saja. Mengapa? Karena menganggap sudah lepas tanggung jawab, dan apabila nanti ditanya oleh sang raja, kami sudah melakukannya. Dan kelompok yang ketiga, tanpa berpikir panjang, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan terhadap perintah sang raja dan taat terhadap perintahnya, mereka pun mengambil sesuatu yang ada di dalam sungai tersebut, di setiap sesuatu yang mereka injak di dalam sungai tersebut. Dan tentunya menambah berat beban yang mereka isi di dalam tas mereka, dan bersusah payah dan penuh kesabaran membawa beban-beban yang berat tersebut. Lalu sampailah semua bala tentaranya melewati sungai. Maka Raja Iskandar Zulkarnain pun memerintahkan untuk membuka dan mengeluarkan isi dari apa yang telah mereka bawa dari dalam sungai tersebut. Maka yang terjadi sesuatu yang luar biasa. Isi dari tas yang mereka bawa dari dalam sungai tersebut adalah berisi batu intan permata. Maka kelompok pertama sangat menyesali mengapa mereka tidak mengindahkan perintah sang raja dan mengambil sesuatu dalam sungai. Kelompok yang kedua senang namun juga menyesal karena tidak mengambil lebih banyak dari apa yang ada di dalam sungai. Dan kelompok yang ketiga begitu sangat merasa senang karena apa yang mereka bawa adalah hasil yang luar biasa, dengan kepercayaan dan ketaatan terhadap sang raja, ikhlas dan rela dalam menghadapi beratnya ataupun dalam membawa beban yang berat dari dalam tas mereka tersebut. Tetapi isinya merupakan batu intan permata yang sangat mahal harganya. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini, kita sekarang menyelami bulan suci Ramadan yang mana telah Allah siapkan keberkahan-berkahan yang luar biasa. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman. Maka raihlah, gapailah keberkahan tersebut. Dan boleh jadi kita hamba-hamba Allah ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang berpuasa tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Kam min shaimin laisa min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Tidak mengindahkan dan tidak mengerjakan, hanya menganggap bulan suci Ramadan ini
hanya bulan kesenangan, bulan suci Ramadan tidak mengerjakan perintah-perintah yang telah Allah perintahkan di dalamnya. Begitu perintah puasa, perintah salat, perintah zakat, perintah sedekah, perintah amal-amal soleh, membaca Quran, semuanya tidak dikerjakan, maka selama menyelami ini ia tidak membawa apa-apa dari keberkahan bulan suci Ramadan tersebut. Dan kelompok yang kedua hanya menjalankan bulan suci ini sekedarnya saja. Hanya menganggap perintah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan hanya perintah semata saja. Tidak melaksanakan segala amal-amal soleh yang sudah Allah persiapkan lipatan ganda dari pahala-pahala amalan-amalan tersebut di bulan suci ini. Maka di bulan suci Ramadan hanya mendapatkan sesuatu yang sekedarnya saja dari keberkahan itu. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok mereka yang dimana menjalankan bulan suci Ramadan dengan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan, ia qiyamul lail mendirikan salat di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan semata-mata ikhlas karena Allah, taat terhadap perintah, tidak berpikir panjang, tetapi yakin bahwasanya sudah barang tentu Allah persiapkan keberkahan-keberkahan yang begitu banyak baginya. Maka dengan bersungguh-sungguh dan bersusah payah di setiap amal ibadahnya di bulan suci Ramadan ini, ia tambah dan perbanyak membaca Quran, ia perbanyak sedekah, ia perbanyak beramal saleh, ia perbanyak salat tahajud, ia perbanyak salat qiyamul lail, ia perbanyak beriktikaf, ia perbanyak segala amal diperbanyak dengan bersusah payah di bulan suci ini. Dalam keadaan berpuasa dia siang hari dan panas teriknya, namun tidak lepas dari dirinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mendapatkan keberkahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu kaum, suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah akan kami sediakan berkah-berkah yang begitu banyak dari langit maupun bumi. Akan tetapi mereka berdusta terhadap apa yang telah kami perintahkan, maka kami akan memberi hukuman dan ganjaran dari apa yang telah mereka perbuat. Maka dari itu, mari kita gapai keberkahan. Tapi perlu kita ingat, berkah dalam hidup bukanlah hanya kesehatan semata, akan tetapi orang yang dilanda musibah penyakit dan bertahun-tahun lamanya semakin menambah ketaatannya, maka itu adalah keberkahan. Orang yang memiliki harta banyak, harta bukanlah semata-mata karena jumlahnya yang banyak, kan tetapi harta yang barokah adalah di mana dengan harta tersebut menambah ketaatannya, berinfak, bersedekah, membantu orang lain, dapat membuka lapangan pekerjaan. Walaupun hartanya itu tidak banyak, sedikit, tetapi dapat membantu orang lain. Ilmu yang barokah, bukanlah barokah itu adalah memiliki referensi dan riwayat-riwayat yang ia hafal, pengetahuannya luas, akan tetapi ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat, semakin menambah rasa takutnya kepada Allah dan menambah taatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak banyak yang ia miliki, akan tetapi dapat bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Keturunan yang barokah bukan berarti memiliki anak yang imut, anak yang banyak, anak yang sukses, berjaya dalam hidupnya, karena boleh jadi keturunan yang barokah adalah anak
yang dapat menghantarkan kedua orang tuanya meraih surga, meraih jannah bersama-sama dirinya dan membawa sanak keluarganya dari ketaatannya dan kesalehannya terhadap kedua orang tuanya. Maka dari itu, mari kita gapai keberkahan-keberkahan terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Kiranya Ramadan sudah hampir meninggalkan kita, maka penghujung bulan suci Ramadan hendaklah kita terus meningkatkan ibadah dan bersusah payah, tidak pernah berhenti, karena barokah-barokah yang telah Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini sedang menanti kita, sedang menunggu kita. Marilah kita selami bulan suci Ramadan dengan hasil yang penuh barokah, dengan ganjaran yang begitu banyak, dan sampailah kita kepada keberkahan yang tinggi, yaitu keberkahan takwa yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin tausiah singkat ini kiranya menjadi pelajaran dan manfaat terkhusus pada saya sendiri, terumum kepada seluruh pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.